Apalah artinya bonus demokrasi jika tidak berkualitas? Hasil sensus pada penduduk 2020 menunjukkan lebih dari 70% penduduk Indonesia berusia produktif. Namun, data bidang pusat statistik pada November 2021 mencatat tingkat pendidikan di Indonesia masih didominasi oleh penduduk berpendidikan rendah. Ada beragam faktor yang menyebabkan anak-anak di Indonesia tak memiliki pendidikan yang baik, antara lain rendahnya kualitas pendidikan di tanah air. Salah satu contoh minimnya kualitas pendidikan di Indonesia adalah dengan adanya suap, seperti contoh berikut ini. Kan mau kini pemilihan ketua OSIS pilih ke nomor 2 di bagus kena arahkan kita lebih baik. Sama ini lagi ada rezekiku sedikit dulu. Jadi bagi kami sama teman tak juga nih supaya dipilih nomor 2. Makasih nih, makasih kita Nomor bertulisan 2 kalian tadi. Nomor 2. Berdasarkan tes PISA yang diselenggarakan oleh Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan atau OECD pada 2018, keterampilan membaca, matematika, dan sains anak usia 15 tahun di Indonesia masih di bawah rata-rata, atau tertinggal 2,5 tahun dibandingkan anak-anak seumuran dari negara OECD lain. Bahkan sejak 2000, hasil tes PISA Indonesia masih menyatakan keterampilan membaca, berhitung, sains yang cenderung stagnan. Pemerintah mengakui walau partisipasi sekolah meningkat, anak-anak belum mendapatkan pengalaman belajar yang berkualitas. Kita sudah sangat parah. Padahal anggaran pendidikan kita sudah 550 triliun tiap tahun, tetapi hasilnya itu menjadi negara yang kualitas pendidikannya salah satu yang terburuk di dunia. Sejumlah pakar pendidikan khawatir akan terjadinya bencana demografi jika kualitas pendidikan di Indonesia tidak diperbaiki. Data Bank Dunia pada tahun 2020 menyebutkan indeks pembangunan manusia di Indonesia merosot ke peringkat 96 dari peringkat ke-87 pada 2016. Bahkan berdasarkan data UNDP pada 2020, indeks pembangunan manusia di Indonesia berada di peringkat ke-107. Untuk memperbaiki kualitas pendidikan, pemerintah menyatakan akan mengubah pola penilaian di tingkat daerah dan merubah kurikulum menjadi kurikulum yang merdeka. Undang-Undang Pendidikan Nomor 23 Tahun 2003 menyatakan pemerintah dan pemerintah daerah masih memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin keterselenggaraannya pendidikan bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Pendidikan berkualitas juga menjadi salah satu faktor penting upaya menghentikan kesenjangan dan kemiskinan pada tahun 2030 nanti. Mengapa saya memilih masalah ini dalam video yang bertemakan pendidikan politik? Karena pendidikan dapat mempengaruhi kegiatan politik kita di masa nanti. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.